Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Kirana. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Hawa dingin Wonosobo malam itu merayap masuk melalui celah-celah jendela, menusuk hingga ke sumsum tulang. Namun, tidak ada yang lebih membekukan daripada atmosfer di ruang tamu rumah Kak Bimo. Namaku Rara, dan sudah hampir setahun lamanya aku hidup menumpang. Hidup di bawah atap yang terasa lebih seperti sangkar emas dengan jeruji tak terlihat. Sangkar itu dibuat oleh kakak iparku, Dewi. Setiap sudut rumah, setiap perabotan, dan setiap gigitan nasi yang masuk ke perutku terasa seperti beban utang yang tak pernah lunas. Dewi memiliki keahlian khusus dalam hal itu. Dia tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa mengingatkanku akan kebaikan hatinya. Dasar tidak tahu diri, gumamnya suatu sore saat aku hendak mengambil air minum. Anak kos saja bayar. Ini kok enak-enakan. Kalimat-kalimat tajam seperti itu sudah menjadi sarapan, makan siang, dan makan malam bagiku. Awalnya, aku berusaha melawan, menjelaskan bahwa aku hanya menunggu mendapat pekerjaan, bahwa aku membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Namun, setiap pembelaanku hanya akan membuat Dewi semakin marah dan membalas dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Kak Bimo, kakak kandungku, selalu menjadi penengah. Namun akhir-akhir ini, dia seolah lelah dan memilih untuk diam, membuatku semakin merasa sendiri. Malam ini, suasana tegang itu mencapai puncaknya. Aku baru saja pulang dari warung dekat pertigaan di seberang jalan, tempat Kak Bimo sering membeli kerupuk. Aku lupa membeli kerupuk itu. Seharusnya itu masalah sepele, masalah yang bisa diselesaikan dengan meminta maaf atau kembali ke warung. Namun, di mata Dewi, ini adalah bukti dari semua kekuranganku. Kamu ini niat nggak sih? Suara Dewi terdengar dingin, penuh penekanan. Ia berdiri di hadapanku dengan tangan terlipat di dada, menatapku seolah aku adalah serangga menjijikan. Aku meletakkan kantong belanjaan di atas meja dengan hati-hati. Aku tidak ingin memancing amarahnya. Kerupuk saja sampai lupa. Apa gunanya kamu keluar kalau kerjaan begitu saja tidak becus? Maaf, Kak Dewi. Tadi aku buru-buru. Warungnya sudah mau tutup. Jawabku pelan. Alasan. Alasan terus. Suara Dewi mulai meninggi. Buru-buru apa? Kamu pikir aku tidak tahu kamu kesana cuma untuk nongkrong dan buang-buang waktu? Kamu itu di sini cuma bikin susah. Aku mengepalkan tangan, menahan emosi. Aku lelah dengan semua tuduhan ini. Kakak, aku cuma lupa kerupuk. Itu bukan akhir dari dunia. Bukan akhir dari dunia. Dewi tertawa sinis, sebuah tawa yang menusuk gendang telinga. Ini bukan cuma soal kerupuk, Rara. Ini soal sikapmu. Kamu itu tidak tahu diri. Sudah setahun kamu di sini, numpang makan, numpang tidur, pakai listrik kami, pakai air kami. Apa yang sudah kamu kasih? Aku bantu bersih-bersih rumah. Kak, aku masak, aku cuci piring. Ujarku, suaraku mulai bergetar. Ah, itu MAH kewajiban. Bukannya kamu memang harus begitu? Kamu pikir kami ini hotel? Dewi melangkah mendekat. Wajahnya memerah karena marah. Urat-urat di lehernya terlihat jelas. Dewi, sudah. Kak Bimo yang baru keluar dari kamar berusaha menenangkan istrinya. Dewi tidak mendengarkannya. Ia semakin merangsek ke depanku, menatapku dengan mata melotot. Kamu pikir kamu siapa? Enak-enakan jadi beban di sini? Kamu kira aku tidak capek setiap hari harus melihat wajah malasmu itu? Aku sudah muak. Aku sudah capek. Teriakan itu memecah keheningan malam di pemukiman Keseneng. Keluar. Keluar dari rumah ini. Jangan kembali lagi. Bentakan terakhir itu adalah puncaknya. Semua kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan, semua tatapan merendahkan, semua sindiran yang kudengar, semuanya tumpah ruah dalam teriakan itu.
Hatiku yang rapuh hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya tumpah ruah tanpa bisa dicegah. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku tidak sudi lagi menjadi objek amarahnya. Mataku menangkap tas selempangku yang hanya berisi dompet dan ponsel di atas meja. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Ide yang terasa sangat tepat. Dengan tangan gemetar, aku menyambar tas itu. Kak Bimo yang melihat gerakanku, berusaha menahanku. Rara, tunggu. Jangan begitu, Dek. Namun, aku tidak peduli. Aku sudah berada di ambang batas. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa mengucap sepatah kata pun, aku melangkah keluar. Suara Kak Bimo memanggil-manggil namaku. Rara, Rara, tunggu. Semakin menjauh dan memudar. Aku tidak menoleh. Kaki-kakiku terasa ringan, seolah baru saja lepas dari rantai yang membelenggu. Di bawah langit Wonosobo yang pekat, dengan cahaya rembulan yang samar-samar, aku menyambar kunci motor metik kesayanganku yang tergeletak di teras. Aku menghidupkan mesin motor. Suaranya terdengar bising memecah keheningan. Tanpa berpikir dua kali, aku tancap gas. Aku tak tahu harus kemana. Tapi yang jelas, aku tidak akan kembali. Tidak malam ini, tidak besok, tidak pernah. Aku pergi dari rumah itu. Malam itu, di bawah dinginnya angin Wonosobo, aku benar-benar sendiri. Air mata masih membasahi pipiku, bercampur dengan rintik hujan yang mulai turun, membasahi kerudung dan jaket tipisku. Dinginnya udara malam di Wonosobo seolah ikut merayakan kekosongan di hatiku. Motor metik kesayanganku melaju tak tentu arah, membelah jalanan sepi di pinggiran kota. Aku tak punya tujuan, tak tahu harus kemana. Otakku buntu, hatiku hancur, dan rasa takut mulai merayap naik, membuatku merinding. Aku terus berkendara, meninggalkan hiruk-pikuk kota, melewati persawahan yang gelap dan deretan pepohonan yang tampak seperti siluet raksasa. Motor metikku mulai batuk-batuk. Suaranya terdengar seperti bisikan kematian di tengah keheningan. Kumohon, jangan sekarang, bisikku, namun doaku tak terkabul. Mesinnya bergetar, lalu mati. Aku mengerem. Motorku meluncur perlahan dan berhenti di pinggir jalan yang gelap, di dekat sebuah pertigaan yang remang-remang. Aku menundukkan kepala, membiarkan air mata dan hujan menyatu. Aku telah mencapai titik terendah. Kehabisan tenaga, kehabisan uang, dan sekarang kehabisan bensin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sendirian, di tengah malam yang dingin, tanpa satupun tempat yang bisa aku sebut rumah. Tiba-tiba, sebuah cahaya senter menyorot ke arahku. Aku mendongak, ketakutan. Refleks tanganku mencari sesuatu untuk melindungi diri. Seorang pria muda mendekat. Ia mengenakan jaket tebal yang terlihat lusuh dan topi kupluk. Rambutnya yang sedikit panjang menutupi matanya. "Mbak, ada apa? Kok sendirian malam-malam begini?" Tanyanya lembut. Suaranya berat tapi menenangkan, jauh dari kesan mengancam. "Ini, motor saya kehabisan bensin." Jawabku, suaraku serak. Pria itu mendekat. Ia menunduk sedikit, memeriksa tangki motorku. "Ah, pantesan. Sudah habis ya?" Katanya. "Mbak bisa berteduh di warung saya saja. Dari sini, cuma seberang jalan." Ia menunjuk ke sebuah bangunan kecil yang terlihat remang-remang dengan lampu kuning di dalamnya. Sebuah plang kecil yang bertuliskan, "Warung, Rasa Kangen," tergantung di atas pintu. "Warung saya sudah tutup, tapi Mbak bisa istirahat dulu. Nanti saya carikan bensin," tambahnya. Aku ragu. Haruskah aku percaya pada orang asing? Bagaimana jika dia orang jahat? Tapi melihat matanya yang ramah dan tulus, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku mengangguk pelan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa terus-terusan di sini. Aku membiarkan Andi menuntun motorku menyeberang jalan, lalu menyandarkannya di teras warung. Kami masuk ke dalam warung. Suasana hangat di dalam langsung menyelimutiku. Aromanya seperti campuran kopi, teh, dan aroma masakan yang sudah lama menempel di dinding. Aku duduk di salah satu kursi kayu, sedangkan Andi pergi ke belakang.
Ia kembali membawa segelas teh hangat. Minum dulu, Mbak. Biar badan Mbak hangat, katanya. Aku memegangi gelas itu. Kehangatannya langsung meresap ke telapak tanganku. Setelah aku menghabiskan tehku, Andi mulai bertanya. Mbak dari mana? Kok sendirian? Aku ragu-ragu untuk menjawab. Aku sedang ada masalah keluarga. Jawabku singkat. Andi tidak banyak bertanya. Mbak bisa istirahat dulu. Saya punya kamar kecil di belakang warung. Nanti bisa dipakai sementara. Aku melirik ke belakang warung. Terdapat sebuah pintu kayu yang kecil. Apa tidak apa-apa? Tanyaku. Tidak apa-apa, Mbak. Saya juga kan tidak mau Mbak kenapa-kenapa di pinggir jalan. Anggap saja ini karma baik. Karena saya pernah juga ditolong orang saat kehabisan bensin. Jawabnya sambil tersenyum. Aku merasa malu. Aku hanya mengenalnya beberapa jam. Tapi ia sudah begitu baik kepadaku. Kamar itu memang kecil, hanya ada dipan kecil dan lemari kayu, tapi bersih dan rapi. Di atas dipan, ada selimut tebal yang dilipat rapi. Maaf ya, cuma begini adanya, kata Andi. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Aku mengangguk, air mata kembali menetes. Terima kasih, Mas, kataku. Terima kasih banyak. Andi hanya tersenyum. Nama saya Andi. Kalau Mbak butuh apa-apa, panggil saja Andi. Setelah Andi pergi, aku duduk di atas dipan, merasakan kehangatan yang tak terduga. Di tempat yang asing ini, aku menemukan kenyamanan. Di sini, aku bukan Rara yang selalu dicibir. Di sini, aku hanya Rara. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah setahun, aku tidur dengan nyenyak. Tidak lagi dihantui oleh bayangan Dewi dan amarahnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu, aku tidak akan kembali. Tidak ke rumah itu. Sinar matahari pagi Wonosobo yang sejuk dan cerah menyusup masuk melalui celah-celah jendela kamar kecil di belakang warung. Aku mengerjapkan mata, masih merasa bingung. Selama beberapa detik, aku lupa di mana aku berada. Tidak ada lagi dinginnya keramik lantai rumah Kak Dewi. Tidak ada suara dengungan AC, tidak ada aroma pewangi ruangan yang biasa membuatku merasa sesak. Yang ada hanyalah aroma rempah-rempah yang samar dari dapur warung dan kehangatan selimut tebal yang melindungiku dari udara pagi. Perlahan, ingatan tentang apa yang terjadi semalam kembali memenuhi benakku. Teriakan Dewi, raut wajah Kak Bimo yang panik, dan langkah-langkahku yang mantap meninggalkan rumah itu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. Dan kini, aku terbangun di sebuah realita yang asing, namun terasa lebih damai. Aku bangkit, melipat selimut, dan melangkah keluar. Suara wajan berdenting dan aroma sedap masakan sudah tercium dari dapur warung. Andi sedang sibuk di balik kompor, mengenakan celemek lusuh. Ia menoleh saat mendengar langkahku. Sudah bangun, Mbak? Sini sarapan dulu. Sapanya ramah. Tanpa ada sedikit pun kesan canggung. Ia menyodorkan sepiring nasi dengan lauk sederhana, telur ceplok dan tumis kangkung. Aku mengambilnya. Duduk di bangku warung. Terima kasih, Mas Andi. Ucapku tulus. Sama-sama. Itu baru sarapan. Belum lagi nanti makan siang dan makan malam. Katanya sambil terkekeh pelan. Ia tidak mengatakannya dengan nada mengejek, melainkan dengan tulus. Seolah aku adalah tamu yang ia tunggu-tunggu. Perlakuan sederhana itu membuatku merasa hangat. Setelah sarapan, aku menawarkan bantuan. Andi mengangguk, lalu memberiku sapu dan kain pel. Boleh, kamu sapu dulu ya, Mbak. Habis itu lap-lap mejanya. Aku mengangguk dan mulai bekerja. Tanganku terasa canggung memegang sapu. Aku tidak terbiasa dengan pekerjaan ini. Di rumah Kak Dewi, aku memang sering membersihkan rumah, tapi selalu dengan alat-alat modern, bukan sapu lidi yang terasa begitu tradisional di tanganku. Aku menyapu lantai yang kotor oleh debu dan sisa-sisa makanan, membersihkan setiap sudut. Setelah selesai, aku mengepel lantai, lalu membersihkan meja-meja. Pekerjaan itu jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Kakiku pegal, punggungku terasa nyeri.
Apalagi saat warung mulai ramai menjelang jam makan siang. Pelanggan datang silih berganti. Aku harus melayani, mencatat pesanan, membawakan makanan, dan setelah itu membersihkan sisa-sisa piring kotor. Tumpukan piring-piring berminyak di wastafel terasa tak ada habisnya. Jari jemariku yang halus kini mulai terasa kasar dan perih. Ada sedikit rasa penyesalan yang menyelinap di hatiku. Hidupku yang dulu, meski penuh tekanan, tidak sesulit ini. Aku bisa saja kembali, meminta maaf pada Dewi, dan kembali ke zona nyamanku. Namun, setiap kali pikiran itu muncul, aku teringat teriakan Dewi. Dasar tidak tahu diri. Keluar dan jangan kembali. Kalimat-kalimat itu seolah menjadi cambuk yang memaksaku untuk terus bergerak. Aku harus membuktikan, bukan hanya pada Dewi, tapi pada diriku sendiri, bahwa aku bisa. Aku tidak mau lagi menjadi beban, menjadi objek belas kasihan, atau menjadi orang yang diremehkan. Saat warung mulai sepi di sore hari, Andi menyuruhku untuk istirahat. Aku duduk di bangku kayu di depan warung, memijit-mijit kakiku yang pegal. Andi datang menghampiri, membawa segelas es teh. Ini, Ra, istirahat dulu. Besok pagi baru cuci piring lagi, katanya sambil tersenyum. Makasih, Mas, kataku. Kami terdiam sesaat, menikmati sore yang tenang. Mas Andi, aku memulai percakapan. Sudah lama warung ini? Andi menatap pelang warungnya. Matanya menerawang jauh. Lumayan, sudah hampir 5 tahun. Dulu ini cuma gubuk kecil. Ra, dindingnya dari triplex, atapnya dari seng. Jualannya cuma nasi goreng sama kopi. Ceritanya, dulu saya kerja di kota, tapi dipecat. Saya pulang kampung, bingung mau kerja apa. Modal tidak ada, keterampilan juga minim. Akhirnya, saya nekat, buka warung kecil-kecilan ini. Pinjam uang sana-sini. Waktu itu orang-orang pada ragu, bilang saya nggak akan berhasil. Tapi saya nekat saja. Ra, yang penting kerja, ada hasilnya, halal. Kisah Andi terdengar begitu sederhana, namun di balik itu, aku bisa merasakan perjuangan berat yang ia jalani. Ia jatuh, tapi ia bangkit lagi. Ia diremehkan, tapi ia membuktikan dirinya. Aku menatap Andi, kekagumanku pada pria ini semakin besar. Ia tidak hanya menyelamatkanku, ia juga memberiku inspirasi. Hebat ya, Mas Andi, gumamku. Andi tersenyum. Tidak hebat, Ra. Cuma nekat dan mau kerja keras. Lagi pula, hidup ini kan pilihan. Kita yang tentukan mau jadi apa, katanya. Kamu juga, Ra. Saya yakin kamu orang baik dan pekerja keras. Kamu cuma butuh kesempatan. Mendengar kata-kata itu, mataku berkaca-kaca. Selama ini, aku hanya mendengar kata-kata pedas. Kata-kata dari Andi yang sederhana, namun tulus, terasa begitu menyejukkan. Perkataannya menyentuhku hingga ke relung hati. Di sini, aku merasa dihargai. Di sini, aku menemukan arti sebuah perjuangan. Aku bukan lagi wanita yang tidak tahu diri. Aku adalah Rara, yang sedang belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pekerjaan yang berat ini, yang awalnya membuatku menyesal, kini terasa lebih ringan. Setiap piring yang kucuci, setiap lantai yang kuseka, terasa seperti langkah-langkah kecil menuju kemandirian. Aku tidak akan menyerah. Aku akan buktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Aku akan buktikan pada Dewi bahwa aku bukan beban. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Rutinitasku di warung Andi mulai terbentuk. Bangun pagi, membantu menyiapkan bahan-bahan, melayani pelanggan, dan menutup warung di malam hari. Tangan yang tadinya perih kini mulai terbiasa. Otot-otot yang pegal perlahan mulai kuat. Senyum yang dulu terasa berat kini lebih mudah terukir saat melayani pelanggan. Aku mulai menikmati hidup baruku, kehidupan yang jauh dari kemewahan, namun penuh dengan ketenangan. Pagi itu, saat sedang menyapu halaman warung, ponselku bergetar di saku jaket. Aku jarang mengeceknya, karena memang tak ada yang menghubungiku selain Kak Bimo. Aku mengeluarkan ponsel itu,
dan mendapati sebuah pesan masuk dari nomor Kak Bimo. Jantungku berdebar kencang. Aku ragu membukanya, tapi rasa rindu pada kakakku mengalahkan rasa takutku. Pesan itu berbunyi, "Rara, kamu di mana? Pulanglah, Dek. Kami mencemaskanmu." Dewi sudah menyesal. Dia menangis terus, merasa bersalah. Dia janji tidak akan mengulangi perbuatannya. "Pulang, ya? Papa sama Mama juga menanyakanmu." Tubuhku membeku. Mataku terus membaca pesan itu berulang kali. Dewi menyesal? Dewi menangis? Kata-kata itu terasa begitu asing dan tidak masuk akal. Ini pasti jebakan. Ini pasti cara Dewi untuk membuatku kembali. Lalu ia akan kembali mencercaku. Aku bisa membayangkan wajahnya yang munafik, berpura-pura menyesal di hadapan Kak Bimo. Aku segera teringat kembali pada hari-hari yang kelam di rumah itu. Flashback. Dewi mengomel. "Kamu ini bisa apa, sih? Tidur saja bisanya. Sana, cuci piring." Flashback. Di suatu sore, Dewi membanting pintu kamar, lalu berbisik sinis kepadaku. "Kamu pikir kakak mau kamu di sini? Kakak cuma kasihan sama Kak Bimo. Kalau bukan karena dia, sudah dari dulu kakak usir kamu." Flashback. Saat aku menolak tawaran Dewi untuk membeli baju mahal, ia berkata, "Dasar kampungan. Makanya, cari uang sendiri. Jangan cuma numpang." Kenangan-kenangan pahit itu terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Aku meremas ponselku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Apakah aku harus percaya pada penyesalan yang tiba-tiba ini? Apakah aku harus kembali dan mempertaruhkan ketenangan yang baru saja kurasakan? Aku kembali ke dalam warung. Hatiku galau. Andi yang melihatku murung, menghampiri. "Kenapa, Ra? Ada masalah?" Aku ragu untuk menjawab, tapi kebaikan Andi membuatku merasa aman untuk bercerita. "Kakakku mengirim pesan," ujarku. Suaraku bergetar. "Dia bilang kakak iparku menyesal dan memintaku pulang." Andi tidak langsung berkomentar. Ia menunggu aku melanjutkan cerita. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merindukan Kak Bimo, tapi aku takut. Aku takut kembali ke sana, dan semua kembali seperti semula. Aku menceritakan semua perlakuan Dewi. Andi mendengarkan dengan sabar. Raut wajahnya tidak menunjukkan penghakiman sama sekali. Ia hanya mendengarkan. Setelah aku selesai bercerita, Andi meletakkan tangannya di pundakku. "Ra, dengarkan saya baik-baik," katanya pelan. "Tidak ada yang bisa memaksa kamu kembali ke tempat yang menyakitkan. Kamu sudah bekerja keras di sini. Kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa mandiri. Jangan biarkan orang lain merenggut kebahagiaanmu. Keputusan ada di tanganmu. Dengarkan hatimu, bukan rasa takutmu." Kata-kata Andi menguatkanku. Aku memikirkan apa yang ia katakan. Ya, ini adalah kebahagiaanku. Aku tidak akan membiarkan orang lain merenggutnya. Aku akan memilih jalanku sendiri. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kaki sendiri. Aku mengambil ponselku, menghapus pesan dari Kak Bimo, dan memblokir nomornya. Aku tahu, ini akan menyakiti hatinya, tapi ini demi kebaikan diriku. Aku harus fokus pada hidup baruku. Aku harus kuat. Di warung sederhana ini, aku menemukan makna hidup. Aku harus menjaganya, dan menjagaku. Beberapa hari telah berlalu sejak pesan Kak Bimo masuk. Setelah memblokir nomornya, hatiku terasa lebih lega, seolah telah memutuskan sebuah ikatan yang membelenggu. Rutinitas di warung Andi kini terasa sangat familiar, bahkan menyenangkan. Aku bukan lagi seorang pendatang, tapi bagian dari warung ini. Aku tahu di mana letak setiap sendok, bagaimana cara membersihkan wastafel agar bersih total, dan berapa banyak bumbu yang harus ditambahkan ke dalam masakan. Pekerjaan ini tak lagi terasa seperti hukuman, melainkan sebuah bentuk kemerdekaan. Setiap kali ada pelanggan yang memuji masakanku atau tersenyum ramah padaku, aku merasa bangga. Kebanggaan yang tidak pernah kurasakan di rumah Dewi. Hubunganku dengan Andi juga semakin dalam.
Kami tak lagi hanya berinteraksi sebatas bos dan karyawan. Kami sering bercanda, berbagi cerita tentang masa lalu, dan merencanakan hal-hal kecil untuk warung. Andi adalah pendengar yang baik. Ia selalu memberikan nasihat bijak tanpa menghakimi. Aku merasa nyaman berada di sisinya. Pagi itu, warung, rasa kangen, dipenuhi pelanggan. Aroma sate ayam, nasi goreng, dan kopi panas memenuhi udara. Aku dan Andi sibuk melayani, bergerak cepat di antara meja dan dapur. Suasana hiruk-pikuk, tapi penuh kehangatan. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara dua aar yang memekakan telinga. Seketika itu juga, semua percakapan berhenti. Para pelanggan terdiam, menoleh ke arah dapur. Aku, yang sedang membawa piring pesanan, langsung terpaku. Dari sudut mataku, aku melihat lidah api kecil menjilati dinding di dekat kompor gas. Asap hitam mengepul, bau gosong dan gas tercium menusuk hidung. Panik menyelimuti ruangan. Beberapa pelanggan berteriak, yang lain berhamburan keluar warung, saling mendorong untuk menyelamatkan diri. Dalam kepanikan itu, tubuhku serasa kaku. Aku merasakan sensasi yang sama saat Dewi berteriak. Sebuah perasaan tak berdaya dan ketakutan yang mencekam. Namun, di tengah kekacauan, Andi tetap tenang. Semuanya keluar. Jangan panik, teriaknya. Tanpa berpikir dua kali, ia meraih tabung pemadam api kecil yang tersimpan di bawah meja kasir. Ra, tolong geser semua yang mudah terbakar. Cepat. Perintahnya. Suaranya tegas, penuh wewenang, namun tanpa nada panik. Perintahnya itu seperti cambuk yang menyadarkanku. Aku mengangguk, melupakan rasa takutku, dan bergerak cepat. Aku mendorong lemari kecil berisi bumbu, menyeret karung beras, dan menyingkirkan semua barang yang bisa memicu api. Andi dengan sigap menyemprotkan isi tabung pemadam api ke sumber api. Asap putih tebal memenuhi dapur. Aku ikut membantu. Tanganku menutupi mulutku dari debu dan asap. Bersama-sama, kami bergerak dengan koordinasi yang luar biasa, seolah kami sudah sering berlatih untuk situasi seperti ini. Dalam beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, api berhasil dipadamkan. Kami berdiri di tengah dapur yang kini penuh dengan debu putih sisa pemadam api, bau gosong yang menyengat, dan puing-puing kecil di lantai. Kami berdua kelelahan. Napas kami tersengal-sengal, tapi kami selamat. Aku menatap Andi, matanya yang biasa penuh kehangatan kini memancarkan kelelahan dan ketegasan. Aku melihat sosok yang berbeda darinya, sosok pemimpin yang tenang di tengah badai. Kamu hebat, Ra, katanya. Suaranya serak. Kamu tidak panik dan langsung membantu. Aku menggeleng. Kamu yang hebat, Mas. Kamu tidak takut sama sekali. Jawabku. Suaraku masih bergetar. Andi tersenyum tipis. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Namanya juga musibah. Yang penting kita selamat. Setelah semua pelanggan pergi dan suasana kembali tenang, kami berdua membersihkan puing-puing. Kami menyapu debu, memungut sisa-sisa yang terbakar, dan mengatur ulang kembali peralatan dapur. Selama membersihkan, tidak ada obrolan berat. Kami hanya fokus bekerja, sesekali bertukar pandang penuh makna. Peristiwa ini, alih-alih membuat kami terpisah, justru semakin menyatukan kami. Aku merasa aman di sisinya. Disinilah tempatku. Di sini, aku menemukan seseorang yang tidak hanya menawarkan tempat berteduh, tetapi juga sebuah perlindungan. Perasaan aman itu begitu kuat, begitu nyata, hingga aku tahu, tidak ada lagi keraguan. Ini adalah rumahku. Beberapa hari telah berlalu sejak insiden kebakaran. Warung kami sudah kembali normal, bahkan kini terasa lebih hidup. Insiden itu membuat kami semakin dikenal. Rara dan Andi, tim yang berhasil memadamkan api di warung. Cerita itu menyebar, dan warung, rasa kangen, menjadi pembicaraan. Hubunganku dengan Andi juga semakin erat. Kami sering menghabiskan malam-malam yang tenang di teras warung, berbagi secangkir kopi, dan berbicara tentang masa depan. Di mata Andi, aku bukan lagi wanita yang terlantar. Aku adalah pasangannya, partnernya,
orang yang ia percaya. Pagi itu, suasana warung terasa begitu ceria. Aku sedang menata beberapa piring di etalase. Sesekali melirik ke arah Andi yang sedang sibuk melayani pelanggan. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan warung kami. Jantungku berdebar kencang saat melihat siapa yang turun dari mobil itu. Kak Bimo, dan di sampingnya, Kak Dewi. Dewi terlihat elegan dengan gaun musim dingin berwarna krem. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dipoles make up tipis. Ia melangkah masuk ke warung. Pandangannya menyapu sekeliling. Dari pelang warung yang sederhana, bangku-bangku kayu yang lusuh, hingga ke arahku. Ekspresinya sulit diartikan. Ada campuran rasa lega, rasa bersalah, dan sebuah condescending look yang tidak asing bagiku. Seolah-olah ia sedang mengunjungi sebuah tempat yang tidak pantas untuknya. Rara, panggilnya. Suaranya terdengar lembut. Sangat berbeda dari terakhir kali aku mendengarnya. Kak Dewi, jawabku. Suaraku datar, tanpa ekspresi. Dewi berjalan mendekat, dan tanpa kuduga, ia merentangkan tangannya, memelukku erat. Syukurlah kamu baik-baik saja, Dek. Kami mencemaskanmu sekali, bisiknya, suaranya bergetar, seolah menahan tangis. Aku merasakan kehangatan dari pelukannya, tapi tidak ada ketulusan di dalamnya. Aku tahu, ini adalah sebuah pertunjukan. Aku tidak membalas pelukannya. Bimo berdiri di belakang Dewi, raut wajahnya penuh kelegaan dan penyesalan. Rara, kami mencarimu kemana-mana. Maafkan kakak, Dek. Katanya. Dewi melepaskan pelukannya. Matanya berkaca-kaca. Maafkan kakak, Ra. Kakak benar-benar menyesal sudah bicara kasar waktu itu. Kakak tidak tahu kenapa bisa emosi seperti itu. Kakak terlalu banyak pikiran. Tolong maafkan kakak, ya. Ia memegang tanganku. Tangannya terasa dingin. Pulanglah, Dek. Kami merindukanmu. Kak Bimo juga sangat merindukanmu. Aku hanya terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Dewi. Aku melihat ketulusan di mata Kak Bimo. Ia pasti sangat khawatir. Tapi di mata Dewi, aku hanya melihat kepalsuan. Ada kilatan licik di sana, seolah-olah ia sedang berakting. Di balik setiap kata maaf, aku mendengar kalimat-kalimat yang dulu ia ucapkan. Kamu ini numpang. Kamu itu bikin susah. Keluar. Jangan kembali. Tawarannya untuk pulang terdengar seperti harapan palsu. Aku tahu, Dewi tidak benar-benar menyesal. Ia hanya khawatir Kak Bimo akan meninggalkannya karena perbuatannya. Penyesalannya bukanlah karena ia menyakiti hatiku, melainkan karena ia takut kehilangan. Aku menoleh ke arah Andi yang berdiri di balik meja kasir. Andi menatapku dengan tatapan tenang, seolah berkata, "Kamu kuat, Rara." Tatapan itu memberiku kekuatan. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki Andi, yang tidak pernah menghakimi dan selalu mendukungku. Di sini, di warung sederhana ini, aku menemukan tempatku. Aku bukan lagi wanita yang ditolak dan diusir. Aku adalah Rara, yang sedang meniti jalannya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak ketenangan yang kurasakan. Ruang tengah di warung, rasa kangen, yang biasanya dipenuhi tawa dan percakapan santai kini diselimuti ketegangan. Rara duduk di hadapan Kak Bimo dan Dewi. Andi berdiri di belakang meja kasir. Matanya tidak lepas dari mereka. Rara melihat keheningan itu sebagai kesempatan untuk menjelaskan segalanya. "Kakak, aku bahagia di sini." Rara memulai dengan suara pelan namun tegas. "Aku tidak bisa kembali ke lingkungan yang sama yang membuatku merasa tidak berharga." Kak Bimo menatapnya. Wajahnya penuh kerutan khawatir. "Rara, kami tidak tahu kalau kamu merasa begitu," katanya. "Kenapa tidak cerita? Apa yang harus diceritakan?" Rara menoleh ke arah Dewi. Tatapan mereka bertemu. Semuanya sudah jelas. Aku tidak pantas di mata Kak Dewi, bukan? Aku hanya beban. Dewi, yang tadinya menunduk, mengangkat wajahnya. Senyum palsu itu kembali terukir. "Rara, kakak sudah bilang, itu semua karena kakak sedang stres. Kamu tahu sendiri kan,
Mengurus perusahaan tidak mudah. Jangan terlalu baper, Dek. Rara menghela napas panjang. Ia sudah lelah dengan sandiwara ini. Baper? Apa kakak pikir setiap kata-kata yang kakak lontarkan itu tidak berarti apa-apa? Rara melihat ke arah Kak Bimo. Kakak Bimo, aku sudah melakukan semuanya di rumah itu. Aku bersihkan, aku masak, aku bantu semua pekerjaan. Tapi di mata Kak Dewi, itu tidak pernah cukup. Aku selalu salah, aku selalu malas, dan aku selalu diremehkan. Aku tidak bisa lagi bertahan. Wajah Kak Bimo berubah pucat. Ia menatap Dewi dengan penuh tanya. Dewi, apa benar kamu seperti itu? Dewi langsung menyela. Suaranya naik 1 oktav. Ah, Bimo, ini hanya salah paham saja. Anak-anak sekarang kan perasaannya sensitif. Aku cuma memotivasinya supaya lebih mandiri. Tentu saja itu bukan motivasi. Rara tahu itu. Itu adalah sebuah penghinaan yang berbalut kepura-puraan. Sebelum Rara sempat menjawab, Dewi kembali berbicara, kini dengan nada yang lebih manis, seolah ia sedang memberikan sebuah hadiah besar. Rara, dengarkan kakak. Lupakan saja yang sudah lalu. Pulanglah, ya? Kakak sudah siapkan pekerjaan yang jauh lebih layak untukmu di kantorku. Sebagai asisten pribadi kakak. Gajinya jauh di atas UMR. Kamu akan dapat fasilitas lengkap, bonus, dan juga tempat tinggal di apartemen kakak yang lain. Ini jauh lebih baik daripada kamu harus kerja di warung seperti ini. Kotor, kumuh, dan tidak ada masa depan. Dewi menatap sekeliling warung dengan tatapan merendahkan. Seolah warung, rasa kangen, ini adalah sarang penyakit. Tawarannya menggiurkan. Gaji besar, apartemen mewah. Jauh dari kehidupan yang sulit di warung. Di satu sisi, godaan untuk kembali ke kehidupan yang nyaman itu sangatlah kuat. Aku bisa melupakan semua kesulitan ini dan kembali hidup enak. Namun, di sisi lain, aku tahu itu semua hanya jebakan. Kata-kata Dewi merendahkan warung ini, tempat yang sudah menjadi rumah dan sumber ketenangan bagiku. Rara menatap Andi, yang berdiri di sana dengan wajah tenang. Andi tidak pernah meremehkan warungnya. Ia membangunnya dengan keringat dan air mata. Aku teringat perjuangan Andi yang memulai semuanya dari nol. Aku teringat kebaikan Andi yang menolongku di tengah hujan. Aku teringat tawa kami, kerja keras kami, dan semua yang telah kami bangun bersama. Apa artinya uang dan kemewahan jika jiwamu hampa dan tidak dihargai? Terima kasih banyak, Kak Dewi. Rara tersenyum. Senyum tulus yang tidak pernah bisa dibuat oleh Dewi. Tapi aku menolak tawaran kakak. Wajah Dewi langsung kaku. Apa? Kamu menolak? Iya, Kak. Aku bahagia di sini. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh ketenangan dan dihargai. Dan aku mendapatkan itu di sini. Di sini, aku bekerja keras. Aku membangun sesuatu. Dan aku mendapatkan rasa hormat. Aku tidak bisa kembali ke tempat yang membuatku tidak pernah merasa cukup. Jawaban Rara membuat Dewi terkejut. Bimo menatap Rara dengan bangga. Ia bisa melihat kekuatan yang terpancar dari mata Rara. Kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dewi merasa terhina. Tawarannya yang ia anggap sebagai hadiah terbesar di muka bumi ini, ditolak mentah-mentah. Rara, pikirkan lagi. Kamu tidak serius kan? Ini bukan hidup yang pantas untukmu, katanya. Nadanya mulai berubah, kembali ke nada mencibir. Justru ini hidup yang pantas untukku, Kak, jawab Rara dengan tegas. Hidup yang aku perjuangkan sendiri. Jawaban Rara adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban, melainkan seorang yang berani menentukan nasibnya sendiri. Ia telah memilih jalan yang paling sulit, namun paling jujur bagi jiwanya. Keputusannya ini adalah pukulan telak bagi Dewi, yang tidak bisa menerima bahwa seorang beban seperti Rara kini bisa berdiri tegak, menolak semua yang ia tawarkan. Penolakan Rara adalah sumbu yang menyulut kembali amarah Dewi. Wajahnya yang tadinya tenang, kini memerah. Senyum palsunya hilang. Ia menatap Rara dengan penuh kebencian. Kamu menolak tawaranku? Tanyanya.
Suaranya tajam, menusuk. Kamu lebih memilih hidup di tempat kumuh seperti ini? Bekerja di warung rendahan ini? Kamu pikir kamu itu siapa? Dewi berdiri, menggebrak meja dengan keras, membuat semua mata di warung itu menoleh ke arah mereka. Aku datang ke sini, berusaha baik-baik padamu, dan ini yang kudapat. Dasar tidak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa jadi sukses dengan bekerja seperti ini? Rara tetap tenang. Ia tidak beranjak. Aku bisa, Kak, karena aku tidak merendahkan pekerjaanku sendiri. Aku tidak seperti kakak. Kata-kata itu membuat Dewi semakin murka. Ia melihat ke arah Andi, yang sedari tadi hanya menyimak. Atau jangan-jangan kamu sudah termakan rayuan pria ini, ya? Tuduh Dewi, suaranya mengejek. Kamu mau jadi wanita rendahan yang cuma bisa mengandalkan laki-laki? Akan kuceritakan ke semua teman-temanmu di Wonosobo kalau kamu itu lari dari rumah karena mau jadi wanita murahan. Aku akan sebarkan aibmu. Andi yang mendengar fitnah itu langsung melangkah maju. Matanya menatap tajam Dewi. Jaga bicara Anda, Mbak. Suaranya tegas, penuh amarah. Jangan pernah sekali-kali merendahkan Rara. Dia bekerja keras di sini dengan jujur. Jangan fitnah kami. Dewi terkejut. Ia mundur selangkah. Ia tidak menyangka Andi akan berani melawannya. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau membentakku. Aku ini istri Bimo, pemilik perusahaan besar di Wonosobo. Kak Bimo, yang tadinya terdiam, kini bangkit berdiri. Ia menatap Dewi, lalu Rara, lalu Andi. Ia melihat betapa tulusnya Andi membela Rara. Ia melihat betapa munafiknya Dewi, yang hanya bisa merendahkan orang lain. Ia melihat bagaimana Rara, adiknya, kini menjadi wanita kuat yang tidak takut pada siapapun. Cukup, Dewi, bentak Kak Bimo, suaranya lebih keras dari siapapun. Kenapa kamu begini lagi? Rara sudah bilang, dia bahagia di sini. Kamu harusnya senang, bukan malah menghinanya. Wajah Dewi yang tadinya penuh amarah, kini berubah menjadi penuh ketakutan. Ia tidak pernah melihat Bimo semarah ini. Kak Bimo meraih lengan Dewi. Kita pulang sekarang. Ia menarik istrinya itu dengan paksa menuju pintu. Maafkan Rara. Nak, kakak minta maaf. Kakak sangat menyesal dengan kelakuan istri kakak. Katanya lirih pada Rara. Ia menatap Andi, memberikan anggukan hormat. Dewi, yang kini terlihat kalah, berusaha meronta. Bimo, aku tidak mau. Jangan seperti ini. Namun, Bimo tidak peduli. Ia terus menyeret Dewi keluar warung. Mobil mewah itu melaju kencang, meninggalkan Rara dan Andi dalam keheningan yang canggung. Rara menatap kepergian mobil itu. Air matanya menetes. Kali ini bukan air mata sedih, melainkan air mata lega. Akhirnya, Kak Bimo melihat sifat asli Dewi. Akhirnya, ia tahu apa yang terjadi. Aku tidak lagi harus menyembunyikan kebenaran. Aku bebas. Aku menoleh ke arah Andi. Ia tersenyum padaku. Senyumnya terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Malam itu, di warung, rasa kangen. Rara tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu ia memiliki rumah dan pelindung yang sesungguhnya. Hening. Itulah yang tersisa di warung, rasa kangen. Setelah mobil Kak Bimo dan Dewi melaju kencang, menghilang dari pandangan. Udara yang tadinya tegang kini terasa kosong. Rara masih berdiri di depan warung, menatap jalanan yang kini kembali sepi. Emosi yang bergejolak di dalam dirinya perlahan mereda, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Ia menyentuh dadanya, merasakan detak jantungnya yang mulai kembali normal. Andi berjalan mendekat. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri di samping Rara, diam, memberinya ruang untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Rara memejamkan mata, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Semua bayangan masa lalu kini terasa jauh. Teriakan Dewi, fitnahnya, tawaran palsunya, semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang baru saja berakhir. Yang tersisa adalah kenyataan bahwa ia telah berdiri tegak, melawan, dan menang.
Ia tidak lagi menjadi Rara yang takut, yang selalu menunduk. Ia adalah Rara, yang berani memilih jalannya sendiri. Terima kasih, gumam Rara lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Untuk apa? Tanya Andi. Untuk semuanya. Untuk tidak pergi, untuk membela, dan untuk menjadi rumah bagiku saat aku tidak punya siapa-siapa, jawab Rara. Andi tersenyum, senyum hangat yang selalu bisa menenangkan hatinya. Tidak perlu berterima kasih, Ra. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Malam itu, setelah warung tutup, mereka duduk di teras. Bukan lagi sebagai bos dan karyawan, melainkan sebagai sepasang kekasih. Mereka tidak banyak berbicara, hanya menikmati keheningan yang penuh makna. Rara merasa begitu nyaman berada di sisi Andi. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu khawatir akan membuat kesalahan. Di sini, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia menceritakan lagi semua hal yang terjadi, mulai dari pertengkaran-pertengkaran kecil yang menjadi besar hingga pengusiran yang membuatnya pergi. Andi mendengarkan, sesekali mengangguk, dan menguatkannya. Rara menyadari, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan kemewahan. Rumah Kak Dewi adalah sebuah sangkar emas, tapi jiwanya terkurung dan menderita. Warung, rasa kangen, ini memang sederhana, tapi di sini ia menemukan ketenangan, kebebasan, dan cinta. Peristiwa hari itu adalah bukti. Dewi menawarkan kemewahan, tapi dengan syarat Rara harus kembali menjadi orang yang ia injak-injak. Andi hanya menawarkan dukungan dan kerja keras, tapi dengan syarat Rara harus menjadi dirinya sendiri. Pilihan Rara sudah jelas. Ia memilih jalannya sendiri. Ia memilih kebebasan. Pagi harinya, Rara bangun dengan semangat yang baru. Ia merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tidak lagi khawatir akan dihubungi oleh Dewi atau Kak Bimo. Hidupnya kini adalah miliknya seutuhnya. Ia bekerja dengan lebih giat. Ide-ide kreatif bermunculan di kepalanya. Rara mulai membuat menu baru, mencoba resep masakan yang lebih bervariasi. Ia dan Andi sering menghabiskan waktu luang mereka dengan berdiskusi, merencanakan masa depan. Bukan hanya masa depan warung, tapi juga masa depan mereka berdua. Hubungan mereka semakin erat. Mereka tidak hanya berbagi pekerjaan, tapi juga impian. Mereka saling mendukung dan menguatkan. Rara tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Setiap keringat yang keluar dari tubuhnya kini terasa lebih berarti. Ia tidak lagi bekerja untuk bertahan hidup, tapi untuk membangun sebuah kehidupan yang ia cintai. Rara kini adalah wanita yang utuh. Ia memiliki masa lalu, tapi masa depan adalah miliknya. Setelah insiden dengan Dewi, warung, rasa kangen, menjadi lebih ramai dari biasanya. Para pelanggan setia yang mendengar ceritanya datang dengan penuh simpati dan dukungan. Warung kecil yang sederhana itu kini terasa seperti rumah bagi banyak orang. Suatu malam, setelah warung tutup, Rara dan Andi duduk bersama, menghitung hasil penjualan hari itu. Keuntungan mereka melonjak pesat. Mas Andi, Rara memulai. Bagaimana kalau kita buka cabang lagi? Andi menoleh. Matanya berbinar. Kamu serius, Ra? Modal kita kan terbatas. Aku serius, jawab Rara. Ia mengambil tasnya, mengeluarkan buku tabungan. Ini, tabunganku selama ini. Ada sedikit uang dari hasil kerjaku di sini. Aku mau menginvestasikannya di warung ini. Kita bangun warung yang lebih besar, di tempat yang lebih strategis. Aku mau jadi partner bisnismu, bukan cuma karyawan. Andi menatap Rara, terharu. Ia bisa melihat tekad yang kuat di mata Rara. Kamu yakin, Ra? Sangat yakin, jawab Rara. Aku percaya padamu, dan aku percaya pada kita. Kita bisa. Keputusan itu adalah langkah besar. Dengan uang Rara sebagai modal awal dan semangat kerja keras mereka, Rara dan Andi mulai mewujudkan impian mereka. Mereka mencari lokasi, menemukan sebuah ruko kecil yang letaknya di pusat kota Wonosobo. Mereka bekerja siang dan malam. Andi mengurus perizinan dan pembelian bahan-bahan, sementara Rara fokus pada menu dan interior warung.
Mereka mendesain warung baru itu dengan hati-hati, memadukan sentuhan modern dan tradisional. Interiornya lebih luas dan nyaman, dengan sentuhan-sentuhan pribadi yang membuat pelanggan merasa betah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kerja keras, warung Rasa Kangen, cabang kedua resmi dibuka. Grand opening warung baru adalah momen yang tak terlupakan. Ratusan orang datang, termasuk beberapa kenalan lama Rara. Mereka terkejut melihat perubahan besar pada Rara. Dari wanita yang diusir dan tampak tak berdaya, Rara kini berdiri di samping Andi, tersenyum bangga sebagai pemilik bisnis yang sukses. Mereka tidak hanya menjual makanan, mereka menjual sebuah kisah inspiratif tentang perjuangan dan keberanian. Bisnis mereka berkembang pesat. Dalam setahun, mereka berhasil membuka cabang ketiga. Nama, Rasa Kangen, menjadi ikon kuliner di Wonosobo. Rara dan Andi, yang dulunya adalah dua orang asing yang bertemu di malam hujan, kini menjadi pasangan yang sukses. Mereka bukan lagi sepasang kekasih, tapi sepasang partner yang solid dalam kehidupan dan bisnis. Rara kini bisa melihat ke belakang, ke hari ia diusir dari rumah Kak Dewi, tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Pengusiran itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Sebuah awal dari perjalanan yang membawanya pada kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang ia bangun sendiri, dengan tangannya sendiri, dan dengan orang yang ia cintai. Tahun-tahun berlalu, dan Wonosobo menjadi saksi bisu dari perubahan takdir Rara. Warung Rasa Kangen tidak lagi sekadar warung, melainkan sebuah bisnis kuliner yang mapan, memiliki 4 cabang yang tersebar di Wonosobo dan Temanggung. Rara dan Andi, yang kini telah menikah, menjadi pasangan pengusaha muda yang sukses dan inspiratif. Kisah mereka, dari sebuah warung kecil di pinggir jalan hingga memiliki kerajaan kuliner yang berkembang pesat, menjadi legenda di kota kecil itu. Mereka tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual sebuah kisah tentang keberanian dan perjuangan. Suatu sore yang cerah, saat Rara sedang mengawasi cabang utama mereka yang paling besar dan ramai, sebuah mobil taksi berhenti di depan warung. Rara menoleh, tapi tidak terlalu memperhatikan, karena pengunjung selalu datang dan pergi. Pintu taksi terbuka, dan seorang wanita keluar. Wajahnya terlihat lelah. Rambutnya yang dulunya selalu tertata rapi kini terlihat kusut, dan pakaiannya terlihat tidak terawat. Ada sesuatu yang familiar dari wanita itu. Ia melangkah maju. Pandangannya menyapu sekeliling warung yang kini jauh lebih modern dan ramai. Matanya terbelalak melihat plang nama besar, Rasa Kangen, yang menyala. Ia berjalan perlahan, ragu-ragu, hingga akhirnya berhenti di depan kasir, tempat Rara sedang melayani seorang pelanggan. Rara menoleh. Jantungnya berdebar kencang saat matanya bertemu dengan mata wanita itu. Itulah Dewi, kakak iparnya, yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dewi yang biasanya penuh percaya diri dan angkuh kini tampak begitu rapuh. Tidak ada lagi senyum sinis atau tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah raut wajah lelah dan mata yang penuh dengan penyesalan. Setelah pelanggan pergi, Rara menatap Dewi. "Kak Dewi?" tanyanya. Suaranya pelan. "Rara," panggil Dewi. Suaranya serak. Ia tidak lagi menggunakan nada yang dibuat-buat. "Boleh kakak bicara sebentar?" Rara mengangguk, mempersilakan Dewi duduk di salah satu meja kosong. Ia membawa segelas air putih untuk Dewi, dan duduk di hadapannya. "Rara," Dewi memulai, suaranya bergetar. Kakak minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf atas semua yang sudah kakak lakukan padamu dulu." Air matanya menetes. "Kakak tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kakak tahu kakak tidak punya muka untuk menemuimu, tapi kakak tidak bisa lagi menahannya." Rara hanya terdiam, membiarkan Dewi berbicara. Ia tidak merasakan kemarahan, hanya rasa iba. Rara melihat Dewi yang dulu begitu kuat dan penuh kesombongan, kini hancur di hadapannya. Setelah malam itu, setelah malam Kak Bimo menyeretku pergi dari warung ini, Bimo tidak pernah lagi bicara denganku seperti dulu, cerita Dewi. Ia tidak bisa memaafkan kelakuanku. Ia bilang, ia tidak bisa hidup dengan wanita yang merendahkan dan menghina orang lain. Bimo mengajukan cerai.
Kakak mencoba memohon, tapi ia sudah muak dengan semua kebohongan dan sandiwaraku. Dewi menunduk, menangis. Setelah perceraian itu, kakak kehilangan semuanya. Bimo mengambil alih perusahaan dan menjualnya. Kakak tidak punya apa-apa lagi. Uang yang ada habis untuk membayar utang dan pengacara. Tidak ada lagi teman yang mau mendekat. Mereka semua tahu perbuatan kakak. Mereka semua meninggalkanku. Kakak benar-benar sendirian. Rara, tidak ada yang peduli pada kakak. Rara mendengarkan dengan hati-hati. Ia tidak merasa senang dengan penderitaan Dewi. Sebaliknya, ia merasa sedih. Rara menyadari, Dewi telah mendapatkan balasan dari perbuatannya. Karma itu nyata. Rara kini melihat Dewi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia yang tersesat, yang akhirnya membayar mahal untuk kesalahannya. Ia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, bukan uang, melainkan cinta dan harga diri. Rara melihat semua itu dengan jelas. Setelah Dewi selesai bercerita, keheningan kembali menyelimuti mereka. Rara menatap Dewi, wanita yang dulu pernah mengusirnya, kini duduk di hadapannya, hancur dan tak berdaya. "Rara, kamu memaafkan kakak?" tanya Dewi, suaranya lirih, penuh harap. Rara menarik napas dalam-dalam. "Aku memaafkanmu, Kak Dewi. Sudah lama aku memaafkanmu," jawab Rara. "Aku tahu, memaafkanmu adalah satu-satunya cara agar aku bisa melanjutkan hidupku. Agar aku bisa tenang." Mendengar kata-kata itu, wajah Dewi sedikit cerah. Jadi kamu mau membantu kakak?" "Kakak tidak tahu harus kemana lagi," ucap Dewi. Nada suaranya berubah menjadi memohon. Rara menggeleng pelan. "Maaf, Kak Dewi. Aku tidak bisa." Senyum di wajah Dewi memudar. Ia menatap Rara dengan tatapan tidak percaya. "Kenapa?" "Karena setiap perbuatan ada konsekuensinya," jawab Rara dengan lembut. "Aku memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan masa lalu. Aku tidak bisa kembali ke hubungan yang tidak sehat. Aku sudah melangkah maju. Kak, aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan kebahagiaanku bukan karena kemewahan yang dulu kakak tawarkan, tapi karena ketenangan yang aku dapatkan di sini." Rara melanjutkan. "Dulu, kakak menyuruhku keluar dan tidak kembali. Dan aku melakukannya. Aku pergi, dan perjuangan itu yang membuatku menjadi seperti sekarang. Aku membangun semua ini dari nol. Dari sakit hati yang kakak berikan. Tanpa itu, mungkin aku tidak akan pernah berani melangkah. Mungkin aku masih menjadi Rara yang dulu, yang selalu takut dan pasrah." Dewi menunduk. Air matanya menetes. Ia akhirnya mengerti. Penyesalan yang ia rasakan sekarang adalah buah dari perbuatannya sendiri. Ia kehilangan Bimo karena Bimo melihat sifat aslinya. Ia kehilangan segalanya karena ia tidak pernah menghargai apa yang ia miliki. Ia melihat Rara yang kini sukses, mandiri, dan bahagia, dan ia tahu, semua itu karena Rara berani melangkah pergi. Dewi bangkit. Wajahnya penuh kesedihan. "Terima kasih, Rara. Setidaknya, sekarang kakak tahu. Kamu benar. Selamat atas semua kesuksesanmu." Ia berbalik dan melangkah keluar. Rara hanya menatapnya, tidak lagi dengan amarah atau rasa sakit, melainkan dengan rasa iba dan doa agar Dewi menemukan jalannya sendiri. Rara kembali ke dalam warung. Ia melihat Andi yang menunggunya dengan setia. Andi tersenyum, lalu memegang tangannya. "Kamu sudah buat keputusan yang benar, Ra," bisik Andi. Rara mengangguk. "Ya, aku tahu," jawabnya. "Dan aku tidak menyesal sedikit pun." Beberapa bulan kemudian, Rara dan Andi menikah. Mereka hidup bahagia dengan bisnis yang terus berkembang pesat. Rara kini menyadari bahwa pengusiran yang dulu membuatnya putus asa adalah sebuah berkah tersembunyi. Sebuah pintu yang tertutup, yang membuka jalan menuju kebahagiaan sejati. Sebuah jalan yang membawanya menemukan dirinya sendiri, menemukan cinta sejati, dan menemukan arti sebuah keluarga. Kadang, untuk menemukan rumah, kita harus berani pergi. Dan Rara, di malam yang dingin itu,
telah berani mengambil langkah pertama. Dan 7 hari kemudian, ia menemukan takdir yang menunggunya.